Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Dinata dari Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 237585051. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua bagian lab, yaitu lab session 6 dan lab session 7, yaitu adalah exception handling dan juga file processing. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang exception handling, yaitu yang sudah diimplementasikan pada program saya. Exception handling sendiri bertujuan untuk melakukan penanganan kesalahan, yaitu semisal penanganan kesalahan input yang dilakukan oleh user, di mana input tersebut tidak memenuhi ketentuan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh program. Oke, di sini akan saya jelaskan beberapa contoh exception handling yang saya gunakan pada program saya. Pertama, saya akan melakukan penjelasan pada bagian modul configuration.py. Di sini ada beberapa bagian, yaitu pada bagian validasi. Contohnya seperti IP address, ini memiliki 3 bagian. Contohnya seperti apabila digit terakhir dari IP address yang diinputkan oleh user itu lebih dari ketentuan, yaitu ketentuannya adalah antara 1 sampai dengan 254 atau 255, itu akan dinyatakan invalid input, yang dimana apabila user terdeteksi melakukan kesalahan input yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka user akan diminta kembali atau program akan penginputan kembali sampai invalid itu dinyatakan benar. Oke, selanjutnya apabila IP address itu sama dengan gateway address, maka akan dinyatakan invalid. Oke, selanjutnya pada bagian subnet, ini ada beberapa bagian juga, yaitu seperti ini. Apabila format dari pada subnet itu melebihi dari 4 bagian atau 4 parts, itu akan dinyatakan invalid. Dengan sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu adalah ketentuan dari subnet atau IP address dan juga gateway itu adalah 4 bagian yang displit atau dipisahkan dengan tanda titik. Oke, selanjutnya contoh seperti pada bagian gateway, exception handlingnya salah satunya adalah IP address itu hanya dilakukan input. Itu adalah contoh dari modul configuration yang digunakan dengan konsep exception handling. Selanjutnya pada bagian modul main.py itu terdapat pada bagian, contoh yang pertama adalah pada bagian choice. Pada bagian pilihan menu utama itu di sini saya memiliki 9 pilihan. Yang 1 sampai dengan 9 itu digunakan untuk mengakhiri program. Nah, apabila user melakukan input pilihan melebihi dari angka 9, itu akan dinyatakan value error atau value yang diinputkan oleh user itu melebihi dengan ketentuan yang ada, maka user akan diminta melakukan pilihan kembali. Oke, selanjutnya pada bagian input configuration ini adalah terusan daripada bagian modul configuration.py tadi pada bagian validasinya. Di sini akan disambungkan pada bagian input configuration. Nah, selanjutnya pada input device ini, apabila user melakukan atau ingin melakukan pendaftaran perangkat jaringan, yang dimana persyaratan melakukan pendaftaran jaringan itu adalah melakukan input IP address yang sebelumnya sudah didaftarkan, dan pada suatu situasi user itu melakukan input IP address yang belum didaftarkan, maka pendaftaran perangkat jaringan tersebut akan dinyatakan invalid, dan user akan diminta melakukan penginputan IP address untuk melakukan pendaftaran perangkat jaringan. Oke, itu dia beberapa bagian contoh implementasi pada code program saya, salah satunya dengan konsep exception handling. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian file processing.
Pada file processing di sini saya memiliki ini yang pertama adalah saya memiliki file yang bernama configuration.txt yang dimana file tersebut untuk menyimpan data-data konfigurasi yang telah diinputkan oleh user, dan device underscore file itu adalah file yang untuk menyimpan data-data device network yang diinputkan oleh user. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan pada bagian fungsi save configuration to file dan save device to file. Fungsi ini pertama-tama yang di sini, fungsi ini mengambil daftar konfigurasi yang disebut configuration list sebagai argumennya. Setiap konfigurasi dalam configuration list ditulis ke dalam file dengan menggunakan metode write atau dengan format W. Setiap baris dalam berkas teks berisi informasi tentang satu konfigurasi dengan format subnet, gateway, dan juga IP address, dan diikuti dengan karakter new line untuk memisahkan antara baris dan baris. Oke, selanjutnya pada bagian save device juga sama, yaitu menggunakan fungsi ini mengambil daftar perangkat yang bernama device list underscore list sebagai argumennya. Setiap perangkat dalam device underscore list ditulis ke dalam file dengan menggunakan metode write juga atau format W juga. Setiap baris dalam berkas teks berisi tentang informasi tentang satu perangkat dengan format device name, device type, subnet, gateway, dan juga IP address, dan ikuti dengan new line untuk melakukan pemisahan antara baris. Gitu. Oke, selanjutnya di sini saya sebelumnya kedua fungsi ini antara device ini ya. Ini bertujuan untuk memungkinkan data konfigurasi jaringan dan perangkat yang disimpan dalam memori untuk dijaga agar tetap persisten dengan menyimpannya ke dalam file. Ini memungkinkan aplikasi untuk memuat kembali data tersebut di sesi selanjutnya tanpa kehilangan informasi yang sudah disimpan sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian ini load configuration from file dan juga load device from file. Oke, pada bagian load configuration from file, fungsi ini mengambil daftar konfigurasi yang disebut dengan configuration underscore list sebagai argumennya. Fungsi ini membuka file yang disebutkan dalam variabel config underscore file yang pertama tadi yang di atas dengan mode read atau format R. Setiap baris dari file dibaca menggunakan metode readlines dan diproses satu per satu. Oke. Dan baris dipecah menjadi bagian-bagian menggunakan pemisah dengan metode split. Ini dia. Untuk bertujuan untuk agar file tersebut rapi lah. Oke. Selanjutnya pada load device from file, ini sama tadi seperti configuration, yaitu adalah menggunakan variabel atau nama file yang bernama device file dan mode read atau reading atau hanya membaca dengan format R, dan menggunakan setiap barisnya file dibaca menggunakan metode readlines dan dipisahkan dengan metode split agar file terlihat rapi. Oke, mungkin saya akan mencoba merunning ya. Oke, di sini kita akan running subnetnya 255 sorry 255. Oke, di sini kita akan melakukan display langsung. Kita akan melakukan input. Oke, laptop. Mungkin laptop. Kita akan melakukan display. Apakah tersimpan? Oke, sebentar. Oke, kita akan melakukan konfigurasi. Nah, ini dia. Dan ini dia. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.